perkenalkan, apakah Bapak mengidentifikasi diri kita atau dengan diri Pak? Terima kasih, selamat datang di Tuhan Bapak. Maaf, nggak ada sebutannya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita keilmuannya. Terima kasih Bu Rofi sudah hadir di sini dan menginginkan Bapak memberikan pendapat. Jadi begini, tentu saja sebagai kepala sekolah dari pengalaman yang sudah, kadang kita tidak paham apakah penanganan kasus-kasus itu di dilema etika atau di pendidikan moral. Saya pun baru paham dan mengerti itu ketika kami ikut belajar dari Google tentang bagaimana jadi guru penggerak gitu ya. Jadi tapi tentu saja kasus-kasus akan selalu ada dan harus diselesaikan dengan baik. Namun masuknya di wilayah tadi yang dua tadi saya pun kadang kurang paham seperti itu. Tapi mudah-mudahan sesuai dengan kebenaran itu ya. Jadi dia dari dilema etika dan dari pendidikan moral. Kalau di dilema etika biasanya kan Pak kasusnya benar lawan benar, sementara pendidikan moral itu benar lawan salah. Nah, bagaimana Bapak mampu mengidentifikasi? Iya, tadi berbagai kepentingan ya dari seseorang yang mengadukan hal tentang kasus. Kadang kita betul sebelum melakukan keputusan itu melihat dulu bagaimana kasus itu kan dibentuk dari dua kelompok gitu ya. Jadi bagaimana kelompok satu keinginannya benar tidak, yang kelompok dua pun keinginannya benar tidak. Nah, maka di sini perlu konsentrasi atau bantuan yang lain untuk memecahkan masalah itu. Nah, itu hari ini saya baru paham bahwa itu masuknya di dilema etika ya. Contoh di sekolah kita ya. Kita sebagai guru menginginkan punya lingkungan yang bersih, aman, nyaman. Tapi di lain pihak kadang para pedagang memunculkan sampah yang dosa. Nah, kita ambil dari kita benar ingin lingkungan bersih, dari para pedagang benar ingin mencari nafkah. Maka di sini diperlukan penanganan hal yang supaya semuanya damai, Maka saya pertama masuk di sekolah ini yang paling utama adalah menertibkan dulu para pedagang. Saya berperjanjian dengan para pedagang, bahkan kalau mereka minta fasilitas juga dan kita meminta bantuan dari mereka itu ya seperti gini, mereka butuh listrik, maka kita pasang kerannya dengan tadi beli kuota ya, itu maka kuotanya silakan diisi sendiri. Saya kondisikan seperti itu. Kemudian lorong-lorong untuk anak nanti jajan itu harus bersih, rapi, dijaga oleh mereka. Kemudian kebersihan. Dan kemudian nanti dampak sampah yang kita bekerja sama dengan orang tua bahwa sebenarnya murid itu harus bawa tempat makanan sendiri, jadi supaya enggak sampahnya di mana-mana. Nah, itu solusi-solusi yang harus dipecahkan. Itu contohnya. Ya Pak, terima kasih. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil suatu keputusan, terutama Pak, di mana kasus-kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama membutuhkan penyelesaian yang atau langkah-langkah yang diambil Bapak itu bagaimana menyelesaikan itu? Tentu saja, yaitu saya melihat bagaimana aduan dari sebuah kasus itu dua-duanya punya kepentingan yang sama, benar sama-sama, tapi di arah mana bertentangannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terus ini siapa yang mengadukan
harus memisahkan. Ini siapa yang terlibatnya dipisahkan, kemudian baru kumpulkan fakta-fakta. Ini benar gitu. Nah, fakta yang relevan kita kumpulkan. Ini guru butuh bersih ya, kita lingkungan. Kita kumpulkan fakta yang relevan, kemudian diuji benar salahnya. Ini guru juga benar, kita semua benar semua. Ini para pedagang juga benar. Kemudian diambil dari paradigmanya, dari prinsip-prinsip yang ada di pembelajaran dimanapun kita bisa. Sekarang kita meminta bantuan dari orang lain, lalu di sana akan muncul investigasi ya, penentuan bagaimana keputusan yang diambil, dan baru kemudian kita bisa membuat keputusan yang keputusan itu harus berdampak yang baik. Tentu saja dari keputusan yang sudah kita lakukan suatu saat kita perlu refleksi. Nah, itu langkah-langkahnya. Selamat siang Bapak, gimana kabarnya? Saat ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama dalam mengambil keputusan. Hal pertama yang ingin ditanyakan, selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus atau mungkin beberapa kasus termasuk dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih, selamat pagi juga. Mengenai pengambilan keputusan masalah dilema etika, ya tentunya kita harus tahu dulu akar masalahnya. Terus siapa dulu yang menjadi orang bermasalah itu. Kalau dalam dilema etika ataupun apa tadi yang disebut? Rujukan moral. Tentunya kalau rujukan moral kita udah jelas kan, itu antara benar dan salah. Kan tentunya sebagai manusia juga, apalagi di dunia pendidikan, dan tentunya benar dan salah itu udah jelas. Itu mengenai dilema etika di mana kedua masalah ini benar dan tentunya memerlukan keputusan yang harus diterima oleh kedua belah pihak, yang tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan tidak bertentangan dengan hukum. Yang keduanya, selama ini dalam menjalankan tugas Pak, dalam mengambil keputusan, terutama mengenai kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benarnya dan juga sama-sama baiknya atau mengandung kebajikan. Langkah-langkah apa saja yang tentunya Bapak lakukan? Ya, tentunya dicari dulu akar masalahnya. Terus apa penyebabnya juga. Tentunya dalam pengambilan keputusan itu kita harus berkoordinasi, berkomunikasi dengan semua pihak, terutama stakeholder yang ada di sekolah, supaya dapat menghasilkan keputusan yang benar-benar dapat diterima oleh kedua belah pihak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan? Kalau masalah dilema etika itu, kalau yang masalahnya apa? Kalau tidak berat, berarti bisa diputuskan seketika itu juga. Tapi keduanya harus menerima. Iya. Jadi kalau masalahnya berat, berarti tidak bisa spontan. Selama ini, apakah Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus dilema etika mengalami tantangan dan juga rintangan? Ya tentunya setiap masalah, apalagi menyangkut
beberapa orang tentunya ada tantangan. Tantangannya yang tentunya ditakutkan atau dikhawatirkan salah satu pihak tidak menerima, bukan? Iya. Ini dalam pengambilan keputusannya itu harus benar-benar supaya adil maksudnya. Iya. Mungkin suatu permasalahan cukup berat ya Pak ya. Nah, bagaimana menghadapi dan memutuskan suatu kasus, apakah langsung diselesaikan saat itu atau Bapak memerlukan penjadwalan ulang supaya penyelesaiannya lebih diamat akurat atau adil? Seperti yang disebutkan tadi, kalau masalahnya tidak terlalu rumit, ya mungkin saja seketika itu bisa diselesaikan. Tapi kalau permasalahannya memerlukan waktu atau permasalahannya rumit, memerlukan waktu yang lama, tentunya kita harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dapat memberikan referensi kepada kita supaya dapat menghasilkan keputusan yang adil. Pertanyaan selanjutnya, bagi Bapak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mampu mempermudah Bapak untuk membantu pengambilan keputusan terkait suatu permasalahan? Sekolah itu adalah sebuah organisasi yang tentunya kepala sekolah mungkin saja ada kendala, dan itu pasti ada orang yang memberi referensi dalam memutuskan suatu masalah, pasti ada. Dan mungkin terakhir Pak, dari wawancara yang cukup menarik ini, yang mungkin dapat dipetik untuk mengambil suatu pernyataan tentang bagaimana cara pengambilan keputusan di level etika atau trik-trik Bapak. Untuk memutuskan suatu masalah, seperti tadi kita bicarakan, karena ini sekolah itu adalah sebuah organisasi juga, tentunya dalam menghasilkan keputusan itu harus ada referensi dari orang-orang yang emang berkemampuan untuk memberikan masukan-masukan kepada pemimpin, kepada kepala sekolah terutama sebagai acuan untuk menjadi keputusan. Mungkin segitu saja Bapak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya, dan terima kasih atas bantuannya juga selain waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.